Yang ketiga, saat orang lagi ibadah dunia akhirat. Gaco. Ganggu. Lagi pompa bumi. Ya, nggak boleh ya. Lagi dia ibadah dunia akhirat, kita ketok-ketok. Assalamualaikum, permisi Pak. Loncat. Bisa. Kan bisa jarak jauh. Oh iya. Itu pasar tak lagi. Itu ada pasar sendiri. Surrogate. Itu namanya surrogate. Oke. Baik, udah ya. Oke, kita balik lagi nih. Yang belakang kita sudah ini untuk aplikasi magnet. Tulang ekor ada di sini. Ya, tulang ekor di bagian paling bawah. Iya, belakang. Karena kan ada di, jadi tulang belakang itu ada di bagian belakang. Di bagian yang. Kalau tulang belakang ada di depan gimana ceritanya? Tulang belakang pasti di belakang. Oke. Diturunin. Kenapa? Ambil tangan kanan, kemudian tulang sini, ya. Ibu lakukan massage. Tarik ke atas. Ibu niat karena ibu sedang turunin. pijat. Terus kemudian dipijat ke atas. Kalau apa tuh, Dok? Itu kalau tulang ekornya naik ke atas. Tulang pantat. Bokong nggih. Ya. Pelvis nggih. Ya. Pelvis. Ambil. Ini pelvis sebelah kanan. Ya kan? Ini kanan ya. Ini sebelah kiri. Nih. Kalau dia turun ke bawah, maka kita massage ke atas. Kalau dia ke atas, turun ke bawah. Bisa insyaallah? Selain di sini, kemudian kita juga bisa lakukan di kaki, di posisi yang sama. Oke ya. Terus kemudian bisa lakukan juga di sebelah kiri, tapi posisinya ada di sini. Bisa? Oh, tulang belakang bengkoknya di mana? Di proses. Lah iya, skoliosisnya di mana? Skoliosis itu kan bisa dari atas, dari mulai torakal sampai ke lumbalnya. Gimana itu ya? Kemudian kita harus lihat, ya. Kalau misalnya di torakal 1 sampai torakal 8, dia miring ke sini, ya. Berarti miringnya kemana nih kalau ini? Miring mana nih? Jadi Hah? ini. Miring ke sebelah kiri. Ya, kalau ke sebelah kiri ya. Maka terapinya adalah dorong ke sebelah kanan. Oke. Begitu pula nanti kalau kita lengkapi dengan gerakan. Kalau dia tadi ke kiri kan ke sana, derajatnya ke sana, maka suruh dia untuk senam ke arah kiri. Ya. Nanti ada twist terapi. Ya, terapi putar gerak. Nanti ada terapi gerak tubuh besar, ada terapi gerak tubuh kecil. Ya, ada kelasnya sendiri lagi. Ya, jadi nanti itu juga kita ada senam twist. Twist. Ya, yang ikut kemarin kelas di Cisarua udah buku sama Om Miri diajarin twist. Senam twist. Ya, untuk memperbaiki sendi-sendi tulang belakang. Sendi-sendi tulang. Oke. Untuk terapi korespondensi tadi ada terutama misalnya orang lebih baik kaki yang kiri atau kanan. Tidak. Korespondensi bisa kiri dan kanan. Nah, kita balik lagi. Tetap masih di yang ya. Kita masih di yang. Om, kitme. Ya. Ini kita ke belakang-belakang dulu ya. Kita ke depan. Ginjal terletak di antara jari telunjuk, jari tengah,
dan jari manis dengan jari kelingking. Jadi tarik ini. Ya. Jadi ini tarik, ini kan ada parit ya. Tarik sampai nanti terasa mentok. Ya. Jadi kalau kita sebut tulang, ini adalah tulang metakarpal. Sampai mentok di karpal. Ini karpal. Ini adalah antara tulang metakarpal. Ya, ini ada cegokan ini. Rasain sampai dia mentok. Itu adalah titik ginjal. Begitu pula di sini. Tarik sampai dia mentok di ujung. Itu adalah titik ginjal. Mentok sampai di ujung. Mentok bersambung. Ya, ini kan kalau kita tarik ini nih. Nih, sampai mentok kan di situ. Ketemu gak, Bu? Ketemu ya. Kalau dipijit rasanya enak kan? Sakit. Nah, nyeri-nyeri enak. Ini juga gitu sama. Sakit. Nah, kalau ini berarti ginjal sebelah mana nih? Kiri. Ginjal sebelah mana? Ginjal sebelah kanan. Dan ini tangan kanan, apa kaki kanan? Pinter. Sebelah kiri karena ini telunjuknya telunjuk kiri berarti Kanan. ginjal kan belakang. Mau diputar begini atau begini tetap ginjalnya ada di sebelah kiri. Nggak mungkin kan ketika di sini sebelah kiri, ketika diputar sebelah kiri jadi kanan. Gimana caranya? Bisa nggak kayak gitu? Terbang tiba-tiba dia. Swing. Tetap dia adalah sebelah kiri. Ini ginjal sebelah kanan. Berarti ini ginjal sebelah kanan. Ini ginjal sebelah kiri. Bukan dibalik. Kanan kiri. Oh. Ingat posisinya gini ya tadi ya. Posisi standarnya ini. Oke ya. Ya. Bagian belakang sudah, kita masuk ke bagian depan. Sampai setengah jam lagi saya selesaikan untuk kasih peta. Setelah itu kita berhadapan. Latihan berhadapan. Oke. Bagian depan itu tadi yang pertama adalah ini. Ya, ini adalah daerah diafragma ke atas. Gitu ya. Ini diafragma ke atas, ini diafragma ke atas. Ini sebelah apa ini? Kiri sebelah. Berarti ini adalah paru-paru sebelah kiri. Kiri. Lihat ini tengah-tengahnya ya. Kiri. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini ya. Diafragma ke atas, dada ke atas. Ini dada sebelah kanan. Oke. Makanya harus latihan Pak di rumah ya. Tulis kiri kanan, tulis itu ntar. Makanya sebenarnya belajar sujok itu cara belajarnya harus aktif. Gambarnya Bapak Ibu harus gambar. Gambarnya di mana? Di tangan, bukan di buku. Karena nanti kalau di buku yang pintar adalah buku. Oke? Nah, jadi balik lagi tadi. Ini diafragma ke atas, tadi udah di paru-paru jantung tengah. Paham ya? Kalau di paru-paru, ini jantung tengah. Kemudian sekarang kita putar. Ini diafragma. Lagi. Ini diafragma, kita bagi dua. Maka ketika kita bagi dua, maka ini adalah sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Ingat teman-teman, organ yang ada di sebelah kiri, maka posisinya dia ada di kiri.
ada di kanan, posisinya ada di kanan. Pertanyaan, lambung ada di kiri atau kanan? Kiri. Lambung ada di kiri atau kanan? Left. Kalau hati sebelah kiri atau kanan? Kalau appendix ada di kiri atau kanan? Appendix itu apa ya? Usus buntu. Kanan. Maka dia ada di sebelah kanan. Baik, nanti di tangan kiri atau tangan kanan dia posisinya ada di sebelah kanan. Kemudian saya ingin sampaikan juga di pola ini nanti ada namanya overlapping. Tumpang tindih. Tadi tangan sebelah kiri, teman-teman. Di sini tadi apa? Di sebelah sini apa tadi? Dada. Maka pada saat tadi diputar seperti ini. Kalau begini ini bukan lagi daerah dada nih. Ya. Tadi ini wilayah dada kan? Tapi ketika kita putar begini, ini bukan wilayah dada. Tapi ini menjadi wilayah perut. Paham? Sampai sini? Tahan dulu. Pulang. Oh, baik. Ayah, saya boleh pinjam ayah? Boleh. Oh ya. Jadi model? Gak apa-apa. 3 tahun. Mana? 300 tahun. Hah? Ya udah. Oh, udah keren. Oh ini. Oh ini sudah ada. Sudah ada bang. Oke. Yang di ini ya. Ini model kita. Ada kan? Masih. Wih. Udah ya. Apa ini dulu? Hipnotis saya hipnotis. Apaan nih? Contoh. Hipnotis. Tongkat itu ya. Sini ya. Ini aja. Iya. Sip. Itu biar tegak tongkatnya. Jadi, tadi kan Wapres. kalau posisi begini, ini ya. Mm-mm. Ini adalah wilayah dada. Tapi ketika dia diputar seperti ini, Kirim baterainya ada. ini jadi dari sini sampai ke bawah adalah wilayah perut. Kita bagi dua nih. Situ ya. Paham sampai sini? Oke ya. Nah, terus kemudian perut itu ada 3 bagian. Perut dari mulai diafragma sampai ke bawah ya, sampai ke bawah ujung. Itu ada 3 bagian. Dan nanti yang bagian paling bawah dulu supaya lebih mudah, yaitu bagian lower abdomen, bagian perut bawah. Ini ciri khasnya nanti di sini teman-teman bisa rasakan ada tulang, ya. Tulang ini yang kita sebut sebagai tulang metakarpal. Ya, ini ada tulang-tulangnya di sini, tulang metakarpal. Terus kemudian ini adalah titik tengahnya. Ini adalah umbilikus. Apa tuh umbilikus? Pudel. Bujal, pusar. Pusar. Ya, umbilikus di sini. Di tengah-tengah ini. Kemudian dari sini sampai ke arah diafragma ini kita bagi 2. Iya, jangan bengong-bengong saja. Bapak Ibu harus menggambar di tangan masing-masing. Pakai lipstick aja, Bu. Kalau ya pakai bolpen boleh, pensil boleh, spidol boleh. Kalau nggak tadi Lipstick. Karena supaya jadi kalau belajar sujud jangan takut kotor tangannya. Ya harus. Karena nanti mohon maaf Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hanya dapatnya cuma 30%. Tapi kalau nulis dapatnya 50%. Ngerjain dapatnya 80%. Terus dikerjakan dapat 100%. Oke. Udah ya. Maka tadi nih kan dia overlap ya di sini dengan Ngopai. pantesan kok lama banget. Ngopai. Enggak bener. Wah. Push up. Dah. Maka Iya, Bapak Ibu
di sini nih ada organ sebelah kiri. Apa itu organ sebelah kiri kita? Lambung. Bung. Lambung itu dia gambarnya sama seperti tanda tanya nih kalau kita bikin. Ya. Ini lambung. Lambung adalah organ besar. Di bawah sini ada pankreas. Yes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada keluhan DM, maka bisa stimulasi di wilayah ini. Ini lambung. Kemudian di sini adalah limfa. Kemudian di sebelah sini, ini wilayah apa? Hepar. Hepar apa tuh hepar? Hepat. Hati. Hati bukan hati ya? Salah ya? Ini hepar. Hepar itu sampai masuk ke bagian hati. sebelah kanan karena dia adalah organ dalam terbesar. Jadi dia ada di sini di sebagian. Ini hepar, maka di ujung sininya ada empedu. Ini hepar. Bawah sini adalah empedu. Paham ya? Insya Allah. Kalau misalnya orang sakit hepatitis, maka ini kita kerjakan. Cari dulu titik yang paling Sakit. sakit. Cari cirinya gimana tadi kalau titik yang paling sakit? Aduh, belum. Bisa aja. Ayah bisa aja ayah. Itu belum itu. Sampai ketemu tadi titik yang paling sakit itu, maka kemudian kita lakukan stimulasi. Boleh sih dikasih warna semua atau dikasih biji semua, boleh. Tapi kepenuhan. Gitu ya. Kalau kita bisa ketemu lebih efektif, maka itu yang kita lakukan. Hah? Oke dan tenang. Tenang. Caranya. Iya. Saya alhamdulillah Ibu. Dari 96 jadi 78. Betul. Iya, 10 kilo dalam waktu 12 hari. Mau kah? Puasa Daud. Sedap. Sih enggak usah baca sudah kalau gitu. Makan sehari sekali aja. Durasi. Mau ketawa jadi. Sorry. Dah ya. Nah. GERD. Apa itu GERD? Good. Sama lambung. Asam lambung. Apa? Masa GERD asam lambung? Salah. Apa? Bulu hati ya. Cairan. Asam lambung yang berlebihan. Salah. GERD itu bukan asam lambung yang naik. GERD itu adalah karena otot esofagusnya yang lemah. Nih, ototnya di sini, di ujung. Maka di sini ototnya harus dikuatkan. Otot apa dong? Otot esofagus. Esofagus. Sphincter, katup. Sini ya kita kuatkan. Gimana cara nguatinnya? Kasih merah. Tadi gimana cara penguatannya? Warna merah. Dikasih warna Merah. Dipijat boleh searah jarum. Ada jarum jam. Tempel kacang hijau juga boleh. Oke ya. Sini. Diabetes. Sini. Bisa insya Allah? Insya Allah. Oke. Kemudian di sini lagi kan tadi tengah nih. Maka ini ada appendix. Appendix apa? Usus buntu. Sebelah sini kali Pak ya, supaya bisa kelihatan belajarnya. Ya. Kasih ya. Di luar, ibu yang di luar kelihatan. Ibu kelihatan ya Bu? Masuk aja Bu. Sini. Iya masuk aja nggak apa-apa. Iya. Jadi ini appendix. Terus kemudian naik ke atas, usus besar ke atas, usus besar melintang. Saya gambar di sini. Kayak. Kita mesra aja dulu. Asik. Iya bener ya. Oke ya. Ini usus besar, ini appendix. Kemudian ini usus besar, sorry. Om. Jadinya om. Om. Kasih isi ulang.
Manusia. Saya nggak kelihatan bu. Dulu. Ini kos yang biru ya. Ini appendix. Kemudian ini usus besar naik atau kita sebut sebagai ascendant. Kemudian usus besar melintang kita sebut sebagai transcendent. Kemudian usus besar turun kita sebut sebagai descendant. Kemudian usus besar melintang lagi yang kita sebut sebagai sigmoid. Kemudian rektum dan anus sampai ke belakang. Ya, anus sampai di belakang. Nah, jadi kalau misalnya ada orang konstipasi, apa itu konstipasi? Susah buang air besar. Maka yang kita lakukan adalah dorong, pijat dari appendix, terus ikuti arah seperti ini ke sampai ke anus dan rektum. Kalau diare kumaha? Kebalikannya. Gitu ya. Kita juga iya, ini arahnya tadi. Terus kemudian kasih warna. Kalau yang konstipasi kasih warna merah. Kalau diare kasih warna biru dengan arah yang tadi. Paham ya? Bisa juga nanti pakai magnet, tapi nanti belajar lanjutan lah. Daripada pusing pembeliut itu kebanyakan. Itu aja ya tadi. Dipijat seperti ini, ikuti arah pergerakannya dari mulai appendix sampai ke anus dan rektum dan anus. Diare dorong kebalikannya. Kasih warna apa tadi kalau diare? Biru. Gampang kan? Oke. Nah, di sini adalah usus halus. Dan di bawah sini ini adalah daerah perkemihan. Ya. Dan juga reproduksi tadi. Kita lihat perkemihan. Ini adalah kantung kemih. Kantung kemih ya. Kemudian ini adalah uretra. Jadi kantung kemih ada saluran keluar, namanya uretra. Uretra laki-laki perempuan beda. Kalau laki-laki panjangnya bisa 25-26 cm. Kalau perempuan 3-4 cm. Makanya kenapa perempuan sering kena ISK, infeksi saluran kencing, karena jaraknya yang kecil. Sedangkan laki-laki panjang. Kenapa bisa panjang? Hah? Tangganya ada itu. Wah, ada selangnya. Uretra pada laki-laki masuk ke dalam penis. Makanya tergantung penisnya. Kalau penisnya 5 cm, ya panjangnya 5 cm. Kalau panjang sampai 26 cm, ya segitulah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada ISK, infeksi saluran kencing, berarti ada radang. Prinsipnya, kalau ada radang, maka kita kasih warna biru. Setiap ada peradangan, kita kasih warna. Oke. Terus Masih kuat itu. Ayah mah kuat. Kuat ya. Soalnya beliau tahu, saya juga pas lagi ngajar pernah tidur. Oke ya. Infeksi tadi di sini kasih warna biru. Kalau nggak bisa keluar gimana? Kasih merah. Kalau ada batu-batuan gimana? Kasih merah. Batu di ginjal dikasih warna merah di ginjalnya. Kalau batunya ada di kantung kemih, kasih merah di kantung kemihnya. Prostatnya kenapa? Kalau dia membesar, berarti mau diapain? Dikecilin. Kasih biru. Dikecilin. Kalau dia ada kanker, berarti dikeluarkan, dikasih merah. Kalau batu di empedu juga merah. Betul. Lokasinya di. Nah, kita belum masuk itu. Ini baru perkemihan. Laki-laki dan perempuan sama. Kenapa? Kankernya dioperasi. Di mana? Rektum. Di rektum. Sini kan rektum tadi nih bawah. Iya. Ya kan rektum nggak berubah. Tidak posisi bingung saya. Ya, oke.
Terus kemudian kalau kasih tadi itu habis operasi, kita kasih warna merah. Kenapa kasih warna merah? Supaya peredaran darahnya dia lancar sehingga regenerasi berjalan dengan baik. Nah, kalau BAB tadi tuh dikasih warna merah. Balik. Sekarang nih kita ke bapak-bapaknya. Tadi mak-mak ya, dua. Bapak-bapak di reproduksi tadi juga sudah. Nanti kita ketemu dulu, saluran reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda jalurnya. Kalau laki-laki dia jalurnya sama antara saluran reproduksi dengan saluran kencing. Ketemunya di mana pertemuannya? Di prostat. Posisinya di sini Pak, di tengah. Ya, di sini tadi nih. Jadi saluran kencing, saluran reproduksi ketemu di prostat. Nanti kemudian prostat masuk dari vesika seminalis, kemudian dia masuk ke uretra tadi. Yang panjangnya laki-laki bisa sampai 26 cm tadi. Di situ. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada kanker, kasih warna merah di sini. Ada prostatitis, radang, kita kasih warna biru. Oke? Ya, gampang ya. Sekarang mama. Mama ini adalah daerah uterus, rahim. Kemudian samping sebelah sini ada ovarium. Kemudian ada tuba falopii. Kemudian ini vagina. Ini adalah uterus tadi. Kalau jumlahnya jelek, sel telurnya kualitasnya jelek, kasih warna merah. Ada kanker, ada miom, ada kista, kasih warna merah. Gitu ya. Bisa insyaallah? Oke. Ayo. Oh, perutnya kempes. Masih inget aja. Kempesin perut atau perut kempes? Nah, itu dia tuh, ngempesin perut. Ngecilin perut. Jadi, teman-teman, tadi tuh alhamdulillah saya bisa menurunkan berat badan itu dengan menghijaukan. Ya, atau kemudian membirukan sebagian dan memerahkan sebagian. Apaan lah gitu. Oke ya. Yang kita ingin lakukan adalah menekan rasa laparnya. Maka untuk menekan rasa lapar, maka kita masukin ke organ apa? Lambung. Lambung ada di mana tadi? Ada di sebelah kiri. Ini lambung. Ini adalah wilayah lambung. Oke? Ini lambung di tangan kanan. Ini lambung di tangan kiri. Di tangan ini, kiri dan kanan ini saya kasih warna biru. Oke, kemudian ini daerah liver. Liver kita ingin optimalkan dalam rangka membakar lemak, metabolisme lemak. Maka kita kasih warna merah. Sini kasih warna. Saya pakai petanya bukan satu peta, ada 4 peta. Tapi hari ini Bapak Ibu belum belajar kan? Baru belajar satu peta. Pakai ini aja dulu. Gitu ya. Dikerjakan setiap hari. Di sini warna apa tadi? Di sini biru. Ini merah. Ini merah. Hati ini merah. Sini biru. Lambungnya biru. Bisa? Gampang? Ya. Ya. Lambungnya biru karena kita ingin membuat dia tidak cepat lapar. Untuk penguasaan itu tapi nggak magnet, tapi diberi warna kacang hijau nurunin. Bukan. Nah, ada yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ada merah dan biru. Maka yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau itu berlaku netral. Jadi kalau pada mami bingung, ini biru atau merah ya? Kasih hijau.
Maka kenapa kemudian mambin atau kacang hijau itu dia bisa masuk ke berbagai macam kondisi. Baik dia kondisi ekses atau dia kondisi defisiensi. Baik dia kondisinya sedang ada lemah atau kondisinya sedang ada kelebihan atau kuat. Gitu ya. Pripun saripun? Gampang? Ya. Tadi kan posisi tangan atau begini dan begini kan beda. Ya. Ini kan jadi perut semua. Tadi kan kapan kita menggunakan posisi ini? Kapan kita menggunakan posisi ini? Pertanyaan dari Bapak Herman. Kapan kita menggunakan posisi begini? Kapan kita menggunakan posisi begini? Gitu kan? Kan tadi saya bilang ini untuk diafragma ke atas, ini untuk diafragma ke bawah. Dan sebenarnya kalau pasien Bapak Ibu sudah 100 orang mau begini pun nggak boleh. Kenapa saya bilang harus begini untuk diafragma ke atas, ini untuk diafragma ke bawah? Kenapa? Because you are a beginner. Karena teman-teman adalah pemula, baru belajar. Jadi kalau sudah 100 orang lagi tidur nih, ya, misalnya Kang Jos lagi tidur, ada orang nanya, gue dadanya sakit nih, gimana nih? Udah pencet aja di sini. Karena sudah 100 orang, jadi itu sudah masuk dalam mind consciousness dia, di subconsciousness dia. Berarti Pak, pada saat kita menentukan ini harus sesuai dengan niat dong. Lah iya. Enggak kan? Bisa aja kalau begitu niat kita posisi begini kan jadi beda. Tidak Bapak. Coba dengar, pahami apa yang saya sampaikan. Ketika nanti Bapak sudah paham, sudah hafal posisinya, maka mau nanti ngerjain, kan paru-paru ada di sini ya. Kan posisinya tadi saya bilang begini kan. Tapi ketika Bapak sudah lebih dari 100 orang, dalam asumsi Bapak sudah hafal, maka pada posisi begini pun indak ba'a. Berarti ya indak apa ya? Gak apa-apa. Orang popo Pak. Karena intention kita sudah masuk di situ. Nah sekarang saya sedang melatih Bapak Ibu sekalian untuk melatih intention tadi, mengasah pisau intentionnya. Contoh lah, nih ya, saya tunjuk ini apa nih? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Udah. Ini. Ya pusar itu. Nih. Sini nih, ini apa ini? Pusar. Ini apa ini? Ini apa ini? Masa usus gede ini? Ikut aja gitu. Usus halus ya. Ikut di belakang. Bisa dibayangkan tadi. Kenapa saya harus minta 100 orang dulu? Karena supaya menjadi hafal. Makanya kenapa saya bilang Bapak Ibu sebenarnya wajib kalau belajar sujok tangannya kotor, digambar-gambar. Jadi jangan bilang saya males aja kayak apaan sih belajar itu, ntar malu di jalanan naik kereta ditanya udah tua. Hah? Siasatnya pakai Iya bisa, di peta, pakai kalung tangan karet, begitu. Ya, oke ya. Ini nih, sekarang saya yang saya gambar ini apa? Khusus besar apa? Ascendant oblique. Maksudnya biar biarkan mereka jawab. Ya. Ini apa? Apa namanya? Iya, apa? Iya betul. Namanya melintang kan ada dua. Namanya sigmoid. Ya, kalau ini melintang juga transcendent. Oke? Bukan. Sigmoid. Sigmoid yang di bawah sini.
Kemudian ini transcendent. Ini recto anus. Itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu latihannya seperti itu dulu, supaya Bapak Ibu hafal posisinya di mana. 100 orang Bapak Ibu kerjakan, maka insya Allah itu sudah akan secara otomatis. Jadi nanti pulang dari sini ada PR. Sehari 10 orang. Pasar aja gitu. Nah, betul. Masjid. Betul, ke masjid. Saya dulu ketika belajar ke Malaysia, belajar akupuntur di Malaysia dulu, itu saya cari korban ke masjid Pak. Saya cerita pas lagi di masjid, sampaikan saya sedang belajar, boleh saya bantu Bapak kalau ada masalah kesehatan? Itu. Jadi ya mereka kalau dibilang mau dibantu gimana? Senang lah, sudah free, there's no charge. Udah tuh, tusuk. Sehari alhamdulillah 10 orang. Besok muter lagi ke masjid yang lain lagi, sembari sholat. Saya tanya lagi, ada orang jalannya untuk itu, terus tanya lagi. Begitu Pak, Bu. Jadi itu di Malaysia, orang nggak kenal, gitu kan? Di sini Bapak Ibu ketemu berapa banyak orang sehari? Tetangga aja lu, Pak. Dan ini terapis semua kan? Kebanyakan terapis. Ya, bagi yang belum, Bapak, mulai dengan orang di rumah. Mulai dengan orang di rumah, kemudian setelah itu ke kiri, kanan, depan, belakang. Tetangga kita. Buka telinga, buka mata, buka hati, dan gerakan tangan. Ya, semoga itu menjadi bagian dari kebaikan kita di Yaumil Akhir. Kita niatkan itu. Jadi Bapak Ibu hari ini belajar ilmu ini jangan disimpan sendirian. Nggak boleh. Saya nggak rela. Saya tidak rela. Pusing Pak kalau disimpan malah. Nah, makanya wajibun kuduun harus dibagi. Gitu ya. Bisa insya Allah? Oke. Sekarang kita saling berhadapan. Saling tanya. Di kopi berapa? Nah, gigi ada di mana? Ada di Sakit kepala. gigi. Kan gigi kan nggak ada di sini kan? Ini sakit hati. Salah. Ini kepala kita bagi dua. Sebenarnya dalam menentukan dua ini dari mana sih? Ini kan kita ada batas yin dan yang. Sakit gigi. Ada batas terang dan gelap. Oke? Maka ketika kita lihat ada batas terang dan gelap itu, kita kasih titik sebagai tanda. Kemudian setelah itu cari dari border tadi, kanan dan kiri, kita cari garis tengahnya. Ya. Sakit gigi dulu. Gigi dulu. Satu. Selesai. Ini masih sakit gigi belum sampai kanker, Bu. Jangan sampai sakit giginya jadi Kanker payudara. Gigi dulu Sudah dok, Bu. Apalagi metastasis sampai ke payudara. Nyodok dulu. Sekarang sakit giginya dulu. Gara-gara mikirin payudara sakit gigi dulu. Pada Mami, boleh cerita copot giginya? Copot giginya. Bolong waktu menit. Bentar. Ini masih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pengalaman tadi dari pagi itu gigi nyut-nyutan gitu. Nyutan, bagus. Masih hidup Mungkin ya yang jelas kan karena udah kropos ya. Tadi ditangani setelah makan siang, nggak nyampe Ikan asin. 15 detik nggak nyampe. Tapi memang harus nyampe. Waduh. Jadi benar itu standarnya waduh itu. Nah, itu di pojok kuku jempol. Nah, itu
hanya dokter yang nembusin. Itu ditekan dan memang benar-benar waduh, ada perubahan. Jadi yang tadinya nyut-nyut terus Jadi nyat-nyat. Jadi nyat-nyat. ditekan titik lain, nyut-nyutnya kambuh lagi. Terus saya lanjutkan ke posisi yang awal. Sekarang udah ya 40% tinggal dari 100 ya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Spiralnya dibalikin nggak? Dibalikin lo spiralnya. Mana? Nungguin lupa. Oke. Ini yang apa tadi? Ada otak. Ibu